Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum geomorfologi acara 3, yaitu pengenalan alat-alat survei geomorfologi. Bersama saya Nugroho Jurgi Firmansyah dan teman saya Yofi Fadliya Rosyida. Oke, kami dari GEL 2017 ingin menyampaikan tayangan materi dari acara ini. Tujuan dari acara ini yaitu mahasiswa mampu mengenali dan memahami fungsi dari alat-alat yang biasanya digunakan dalam survei geomorfologi. Yang kedua, mahasiswa dapat menggunakan alat-alat survei geomorfologi sebagai alat bantu, baik di laboratorium maupun di lapangan. Pengenalan alat-alat geomorfologi ini digunakan untuk mendukung kegiatan kita saat di lapangan, baik dalam pengamatan, pengukuran, maupun pengambilan sampel di lapangan. Inventarisasi data geomorfologi. Teknik inventarisasi data geomorfologi dibagi menjadi dua, yaitu pengumpulan dan pencatatan data secara langsung. Yang kedua, pengumpulan dan pencatatan data secara tidak langsung. Pengumpulan dan pencatatan data secara langsung, yaitu pengukuran menggunakan alat ukur langsung di lapangan. Contohnya seperti mengukur dip dan strike menggunakan kompas geologi. Kemudian yang pengumpulan dan pencatatan data secara tidak langsung, yaitu pengukuran menggunakan besaran unsur lainnya, contohnya mengolah data DEM. Oke, ini adalah macam-macam alat geomorfologi. Yang pertama adalah palu geologi. Nah, palu geologi ini secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama yang berbentuk ujung runcing dan yang kedua pipi. Ya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama ada palu. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama ini ada pegangan, terus yang ini adalah ujung palu. Nah, ini ujung palu yang pipih, jadi bentuknya seperti ini. Ya, pipih, gunanya untuk mengambil sampel pada batuan yang rapuh atau pada batuan sedimen. Sementara yang satunya, yang seperti ini, yang lancip, ujung palunya lancip, ini digunakan untuk pada batuan-batuan beku atau metamorf yang memiliki kekerasan lebih kuat. Kemudian ada kompas geologi. Kompas geologi digunakan untuk menunjukkan arah. Dia terdiri dari dua tabung gelembung udara, penunjuk kemiringan, dan kaca. Nah, ini apa? Kompas geologi ini ada dua tabung di sini, terus ini buat nunjukin, terus ini ada kaca. Nanti akan dijelaskan dalam praktek. Kemudian penunjuk arah digunakan untuk mengetahui arah secara magnetis. Satu tabung udara digunakan untuk mengetahui kedudukan horizontal dalam posisi kompas menghadap ke atas. Jadi seperti ini. Kemudian berfungsi untuk mengukur arah magnetis. Nah, kemudian ada tabung lainnya yang diposisikan ketika kompas miring untuk mengukur kemiringan lereng. Nah, ini buat yang lebih jelasnya tadi bagian-bagian dari kompas geologi. Kompas geologi dapat digunakan untuk mengukur dip dan strike, yaitu untuk mengetahui kemiringan dan arah lapisan batuan. Yang pertama mengukur strike atau arah lurus. Caranya yaitu dengan menempelkan sisi kemudian geser gelembung nipo groove A level itu. Di situ ada yang ini yang warnanya kuning. Kemudian masukkan ke dalam atau di tengah lingkaran. Terus tunggu jarum kompas hingga tidak bergerak lagi atau pada posisi diam. Yang terakhir, mengamati sudut jarum yang menuju sudut utara. Lalu tulis dengan benar arah dengan format N dan E. Nah, itu nanti akan dijelaskan, akan diperagakan oleh teman kami. Kemudian selain untuk mengukur strike atau arah jurus tadi, ini juga bisa digunakan untuk mengukur dip, yaitu arah bidang. Caranya sebagai berikut. Tempelkan sisi W atau yang west. Nih, badan kompas usahakan membentuk sudut 90 derajat terhadap strike. Tadi kan udah didapatkan tuh strike-nya, arah jurusnya kemana. Kemudian kilometer diputar sampai gelembung udara tepat berada di tengah-tengahnya. Jadi sampai seimbang. Ini di dalam ini ada kayak gelembung. Nah, itu dibikin dia seimbang di posisi yang miring tadi. Nah, kemudian baca sudut dalam kilometer scale atau di skala kilometernya.
Kemudian ada hygrometer. Nah, hygrometer ini digunakan untuk mengukur tinggi pohon. Sebenarnya alat ini dapat difungsikan untuk mengukur ketinggian apa aja, jadi nggak cuma tinggi pohon aja, termasuk kelerengan. Kecenderungan pengukuran tinggi pohon dengan hygrometer selama ini pada posisi relatif datar. Nah, di sini tuh ada beberapa bagian. Ini misalnya ada ini bagian untuk membidik, terus ini juga buat membidik. Jadi biasanya ini tuh urusan dari ini. Habis itu ini bisa digunakan untuk mengatur skala. Jadi kita mau pakai inci, kaki, atau persen. Kemudian ini ada juga bagian untuk mengunci. Jadi setelah membidik itu tuh nanti kita bisa mengunci pakai ini. Di sini tuh ada. Kemudian ini bagian ini digunakan untuk membuka kunci. Jadi kan setelah membidik dikunci, terus kita baca skalanya. Nah, setelah itu udah selesai membidik yang lain, kita buka kuncinya dengan mencet ini. Seperti itu. Selanjutnya itu ada namanya APNI level. Ini seperti yang digambar. Nah, APNI level ini dilengkapi pengukur sudut dengan satuan derajat dan persen serta tabung gelembung udara untuk menyeimbangkan posisi horizontal dari objek tersebut waktu mengukur kemiringan. Nah, kegunaan alat ini untuk mengukur kemiringan lereng dengan satuan derajat atau persen. Jadi di dalam skalanya ini ada dua angka, yaitu yang satu dalam satuan persen dan satunya lagi dalam satuan derajat. Nah, caranya itu nanti bakal dijelasin Mas Agassi. Nah, yang berikutnya ada pita ukur atau meteran, digunakan untuk mengukur jarak dengan satuan biasanya centimeter, meter, atau feet. Nah, ini salah satu contoh pita ukur. Oke, selanjutnya ada bor tanah. Nah, bor tanah tuh bentuknya seperti ini ya. Bawahnya tuh ada runcing, kemudian atas tuh ada dua pegangan, ini buat tangan kanan sama tangan kiri. Nah, fungsi alat ini digunakan untuk membor tanah. Jelas terdiri dari mata bor, itu yang bawah tadi, dan ini sambungan pipa, dan kemudian ada tangkai bor yang buat pegangan. Nah, ada beberapa model bor tanah ini. Kalau yang masih manual itu yang seperti ini. Kemudian bor tanah ini bisa mencapai kedalaman hingga 13 meter. Tapi nanti capek juga misal menggunakan yang bor manual ini. Kemudian ada bor tanah Cobra. Ini adalah versi lebih modern dari bor tanah manual. Kan kalau tadi bor tanah manual, kalau pakai bor tanah manual itu benar-benar menggunakan tenaga manusia. Nah, kan kalau harus mengebor sampai dalam, misalnya manual kan capek. Nah, kemudian ada teknologi namanya bor tanah Cobra. Jadi tadi ini tuh lebih modern dari bor tanah manual. Bor tanahnya dia tuh bor tanah mesin, salah satu mereknya tuh Cobra. Jadi yang ini ya, bukan Cobra yang bawah. Kemudian ada pembanding struktur atau komparator. Nah, komparator ini berisi gambar butiran pasir dengan ukuran tertentu. Ini bagian depannya. Kemudian setiap tabung gelas, kalau di sini sudah dalam bentuk foto ya, berisi pasir yang telah diketahui ukurannya, seperti medium sand, terus quartz sand, terus ada clay dan lain-lain. Kegunaannya untuk pembanding butiran pasir saat kita di lapangan, sehingga dapat diketahui tekstur pasir di lapangan ini tanpa harus mengayak di laboratorium gitu. Kemudian ada loop atau kaca pembesar. Loop atau kaca pembesar ini merupakan lensa cembung yang mempunyai titik fokus yang dekat dengan lensanya. Biasanya digunakan di penelitian geomorfologis. Loop digunakan untuk mengamati batuan, misalnya mineral maupun fosil. Lensa pembesar yang umum dipakai adalah perbesaran 8-20. Nah, jadi di sini ada lensa cembungnya untuk lihat batuan, mineral batuan. Terus ini ada kayak pegangan sama kalau misalnya untuk melindungi lensanya misalnya nggak dipakai. Terus ini juga ada padanya atau tempatnya. Nah, ini biasanya pembesarannya dari 8-20. Kemudian selanjutnya ada altimeter. Nah, altimeter ini alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian suatu tempat.
pengukuran ketinggian pada alat ini berdasarkan mean sea level. Kemudian altimeter ini bekerja dengan beberapa prinsip, yaitu tekanan udara, prinsip magnet bumi, dan prinsip gelombang. Kemudian ada yalon. Yalon ini berfungsi untuk menandai titik-titik tertentu yang akan diukur jarak atau ketinggiannya. Lebih tepatnya tokat ini digunakan sebagai pelurusan dalam pengukuran. Nah, ini tinggi yalon tuh biasanya tuh 2 meter. Nah, bisa dapat dilihat itu kan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dipraktekkan oleh Hesi. Dan selanjutnya ada distometer atau laser distance. Alat ini digunakan untuk mengukur jarak dan kemiringan suatu benda dengan menggunakan teknologi laser. Prinsip kerjanya itu cuma mengarahkan laser ke batas jarak yang ingin diukur, atau ke benda, atau ke lereng, atau ke pojok suatu bangunan. Nah, alat ini dapat menunjukkan dengan cepat hasil dari pengukuran jarak, tinggi, besar sudut, serta kemiringan dari suatu objek ke objek lainnya. Tuh. Nah, ini salah satu contoh alatnya. Ini yang merek Leica yang warna merah. Kemudian ada Global Positioning System atau GPS. Nah, GPS ini merupakan sistem navigasi berbasis satelit yang menyediakan informasi terkait data spasial atau lokasi di permukaan bumi, baik berupa titik, garis, dan poligon. Nah, kalau yang di lab ini salah satu contoh GPS-nya ini biasanya. Nah, untuk prakteknya nanti bisa dilihat. Nah, kemudian ini hasil praktikum dari acara 3 pengenalan alat ini. Yang pertama adalah menentukan atau menggunakan alat GPS untuk menentukan lokasi, misalkan koordinat GTM dan DMS. Nanti untuk lokasi yang pertama akan dilakukan tutorial menggunakan alat GPS yang ini, yang udah ada di kampus. Nanti akan dilakukan oleh Mas Agassi. Kemudian kalian tinggal menuliskan koordinat GTM dan DMS-nya. Nanti yang nomor 2, kalian bisa menggunakan smartphone masing-masing untuk menentukan koordinat GTM dan DMS di lokasi kalian berada saat ini. Bisa di rumah kalian. Nanti ada softwarenya, itu bisa pakai mobile topographer kalau yang di Android, atau kalau yang di iPhone bisa menggunakan namanya Coordinate Convert. Kemudian yang kedua, untuk penggunaan kompas, itu kan kompas itu selain menunjukkan arah mata angin, tadi kan juga bisa menunjukkan beat dan strike untuk mengukur arah dan kemiringan satu lapisan. Untuk yang pertama sebagai contoh ya. Kemudian yang perhitungan yang kedua nanti yang bakal jadi hasil praktikum. Jadi kalian akan membaca dari apa yang sudah kami rekamkan. Kemudian mengukur kemiringan menggunakan UPMI level dan hygrometer. Nah, menggunakan UPMI level nanti kita praktekkan gimana caranya mengukur, terus sama gimana caranya membaca skala yang di sini. Dengan di sini ada satuan persen dan ada satuan derajat. Kemudian menggunakan hygrometer nanti juga kami akan praktekkan bagaimana cara menggunakannya. Nah, nanti skalanya nanti dibaca, yang jadi hasil praktikum adalah yang kami berikan ke kalian untuk membaca. Terus kemudian ada pengukuran menggunakan distometer atau laser distance. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan bisa untuk mengukur jarak miring, jarak datar, ketinggian maupun sudut kemiringan lereng. Nah, itu nanti kita praktekkan hasilnya nanti yang menjadi hasil praktikum kalian. Oke, jadi kan hasil praktikum yang pertama. Kemudian ini hasil praktikum yang kedua. Itu kalian membuat tabel yang berisi nama alat, kemudian gambar sama keterangan. Nah, keterangan ini itu bisa dilihat ya, ada fungsi perbagian dari masing-masing alatnya. Kemudian gambar nanti juga diberi petunjuk nama perbagian. Misal ini yang loop, ini kan lensa jelas. Kemudian ini penutup lensa jelas. Untuk penggunaan GPS
kita bisa dinyalakan terlebih dahulu. Biasanya tombolnya ada di samping atau di atas. Setelah nyala, tampilannya akan berbeda-beda. Bisa kita lihat untuk tampilannya, bisa kita pencet yang page. Nah, ini ada kompas, terus ada trip, ada elevasi, ada menu. Nah, untuk memperlihatkan titik koordinatnya, kita bisa pencet ke menu tadi, kemudian pilih satelit, kemudian enter. Setelah kita pencet satelit tadi, kita akan bisa membaca koordinat kita saat ini dan akurasinya. Untuk semakin kecil akurasinya akan semakin baik. Nah, ini kan masih 6 meter, bisa kita tunggu sampai nanti 3 meter. Ya, ini untuk aplikasi di smartphone. Di Android ada mobil topographer, bisa kita buka terus kita klik survei. Nah, ini dari smartphone kita akan memindai satelit yang ada, kita tunggu. Kemudian di mobil topographer ini juga ada unit WGS 84 dan juga UTM, jadi kita dengan mudah menggantinya. Akurasi. Nah, ini bisa dilihat ada koordinat E, N, dan elevasi. Kemudian untuk akurasinya masih 37 meter, dan ini jumlah satelit yang dipindai. Kemudian untuk melakukan pengukuran, bisa diklik start accurate position. Nah, don't move your device, jangan berpindah. Kemudian nanti perangkat akan memindai lebih cepat. Tunggu hingga akurasi yang paling kecil atau koordinat tidak berubah lagi. Nah, ini yang buat jadi hasil praktikum teman-teman, buat mengisi lokasi koordinat di rumah masing-masing, rumah atau kos-kosan masing-masing. Oke. Bisa diganti geografis maupun UTM. Oke. Ukuran strike dip, kita bayangkan ini adalah lapisan batuan yang ada di lapangan. Jadi ini kemiringannya ke arah sana dan strike-nya ke sana. Untuk pengukuran strike, tadi yang pertama kali kita lakukan adalah menempel sisi E ke bidang lapisan batuan. Jadi kita tempelkan sisi E, kemudian kita posisikan kompas nivo mata sapinya agar gelembungnya berada di tengah dengan menggeser-gesernya, tetapi sisi E jangan sampai lepas dari bidang batuannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Ketika sudah berada di dalam lingkaran, kemudian ini digaris sebagai garis bantu. Kemudian ada kunci, bisa kita pencet agar jarum tidak bergerak lagi dan kita bisa membaca pengukuran. Nah, untuk strike ini bisa dilihat yang sebagai pembacaan adalah yang berwarna putih. Jadi ini strike-nya 202 derajat, N 202 derajat is, seperti itu, bisa dilihat di sini. Setelah kita menentukan arah strike tadi, kita menggunakan garis bantu dari yang sudah kita gambar pertama. Nah, kemudian untuk menentukan dip, kita menggunakan sisi W, dan dip itu tegak lurus dari strike, sehingga cara menaruhnya adalah seperti ini. Pastikan ini pas dengan garis yang ada di strike, sehingga arah dip itu tegak lurus dengan strike. Setelah seperti ini, gerakan tuas yang ada di belakang untuk memutar linometer. Tuas yang ada di belakang sini bisa digerakkan untuk memutar linometer yang ada di depan. Putar linometer hingga gelembung tabung berada di tengah. Seperti ini. Jika sudah, kita bisa membaca
bagian yang ada di dalam sini. Untuk pembacaannya ada dua satuan, ada yang derajat dan juga persen. Untuk yang persen ada di bagian dalam dan yang derajat di bagian luar. Biasanya yang digunakan adalah derajat. Untuk contoh ini bisa kita baca dipnya. Ada garis lurus di tengah. Itu sebagai acuannya. Untuk derajatnya itu berarti 9 derajat, kurang lebih 9 derajat. Jadi mana pemirsa? Untuk pengukuran apni level kita membutuhkan bantuan yalon agar pengukuran itu lebih akurat. Pertama tentukan dulu di mana kita akan mau membidik. Misalnya di bagian sini. Ini kan berarti apni kita taruh sini dan kemudian kita membidik yalon satunya dengan patokan yang sama. Misalnya berarti ada di 7 putih, kemudian kita bidik. Kemudian kita cari dari pembidik gelembung hingga gelembungnya berada di tengah-tengah garis pembidik. Ketika sudah bisa dilihat untuk dibaca. Nah, untuk skalanya sendiri yang bagian atas ini ada satuannya persen dan yang bagian bawah itu satuannya derajat. Ini bagian bawah untuk derajat, yang atas untuk persen. Jadi bisa dilihat ini ada berapa derajat dan yang atas ini berapa persen. Kemudian karena ini arahnya ke atas, jadi dia nilainya positif. Ini untuk pengukuran hagameter, prinsipnya sama dengan apni level, kita membutuhkan bantuan yalon agar lebih akurat. Jadi kita pastikan yalonnya itu lurus dan kita bidik pada titik yang sama. Kemudian setelah kita bidik pada titik yang sama, kita kunci dengan mengklik sampai bunyi klik. Setelah itu kita baca pembacaan dari harga. Satuannya apa guys? Satuannya di bagian ini bisa dilihat ini adalah persen. Ini kita datarkan dan kita tembak lagi. Nah, kemudian untuk ini adalah hasil jarak datar 6,17 dan ini adalah ketinggian dari dua titik laser yang tadi. Oke, mungkin sekian tayangan materi dari kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.